M3213121007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang buku Homo Deus ciptaan Yuval Noah Harari yang diterbitkan pada tahun 2016. Video ini merupakan salah satu tugas KKNI yaitu CBR dengan mata kuliah Sejarah Bahasa Inggris dosen pengampu Ibu Najwa SPD MPD. Nah, untuk itu saya mulai saja membacakan critical book review saya. Yang pertama, saya di sini akan menceritakan sedikit tentang siapakah Yuval Noah Harari itu. Nah, jadi Yuval Noah Harari adalah seorang sejarawan dan penulis asal Israel. Dia juga merupakan seorang profesor di Departemen Sejarah di Hebrew University. Publikasi awal Harari berkaitan dengan apa yang ia gambarkan sebagai revolusi kognitif yang terjadi kira-kira 50.000 tahun yang lalu, yaitu ketika Homo sapiens menggantikan spesies Neanderthal, lalu mengembangkan keterampilan bahasa dan membangun masyarakat yang terstruktur. Kemudian, naik tingkat sebagai predator puncak. Ia juga membahas konsekuensi bioteknologi di mana makhluk hidup dilampaui oleh ciptaan mereka sendiri. Yuval Noah Harari juga mengatakan bahwa Homo sapiens as we know them will disappear in a century or so, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah Homo sapiens seperti yang kita tahu akan menghilang dalam 1 abad atau lebih. Nah, yang selanjutnya adalah buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Homo Deus: A Brief History of Tomorrow diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini terdiri dari 513 halaman dan di dalamnya ada 3 bagian besar dan terdapat 11 bab secara keseluruhan dari isi buku tersebut. Nah, di dalam buku tersebut menguji kemungkinan masa depan Homo sapiens. Dan premis buku tersebut menguraikan bahwa di masa depan umat manusia cenderung melakukan upaya signifikan untuk mendapatkan kebahagiaan, keabadian, dan kekuatan seperti Tuhan atau manusia super. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa terdapat 3 bagian besar dan 11 bab total dari seluruh isi dari buku. Part 1, Homo sapiens conquers the world, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Homo sapiens menaklukkan dunia. Poin yang pertama adalah the Anthropocene atau Anthropocene. Kemudian yang kedua, human spark atau percikan manusia. Kemudian yang kedua ada Homo sapiens give meaning to the world, atau Homo sapiens memberikan arti bagi manusia. Subbabnya yang pertama adalah the storytellers atau pendongeng. Kemudian yang kedua the odd couple atau pasangan yang aneh. Yang ketiga the modern covenant atau perjanjian modern. Dan yang terakhir the humanist revolution atau revolusi humanis. Pada bagian ketiga, terdapat Homo sapiens lost control atau Homo sapiens kehilangan kendali. Nah, subbab yang pertama adalah the time bomb in the laboratory atau bom di laboratorium. Yang kedua, the great discovery. Yang ketiga, the ocean of consciousness atau laut kesadaran. And the last, the religion atau keagamaan. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa melihat pada slide saya, yaitu untuk
Untuk bagian pertama, buku ini membahas hubungan antara sapiens dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lainnya. Kemudian, penjelasan pada bagian kedua yaitu buku Homo Deus menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapiens di milenia terakhir dan apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Dan bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna dan otoritas. Dan apakah implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua? Kemudian, bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia. Kemudian untuk penjelasan bagian yang ketiga adalah buku ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia. Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan, dan bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian yang mengguncangkan fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan. Dan apakah tanda-tandanya jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia, serta apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira seperti itulah inti atau poin-poin penting dari bab-bab yang sebelumnya sudah saya bacakan. Yang selanjutnya, the core of the book atau inti buku. Humans have managed to do impossible, such as being able to control famines, language, and wars. This may seem difficult to accept, but Harari explained in his signature Standing Still, famines, language, and wars have gone from an incomprehensible of nature to a manageable challenge. Dalam bahasa Indonesianya adalah manusia telah berhasil melakukan hal yang mustahil seperti dapat mengendalikan kelaparan, wabah penyakit, serta peperangan. Ini mungkin tampak sulit untuk diterima, tetapi penulis menjelaskan dalam gaya khasnya memakau kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan telah berubah dari kekuatan alam yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat terkendali menjadi tantangan yang bisa dikelola oleh manusia. Kemudian, in this book, Adler says more people die from eating too much than eating too little. More people age, old age, and infection diseases, and more people commit suicide than are killed by soldiers, terrorists, and criminals. Yang artinya adalah dalam buku ini dikatakan lebih banyak orang mati karena makan terlalu banyak daripada makan terlalu sedikit. Kemudian, lebih banyak orang meninggal karena usia tua daripada penyakit menular. Dan yang terakhir adalah lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Kemudian, menurut saya, hal yang menarik pada buku Homo Deus yaitu sebagai berikut. Homo Deus bukanlah buku yang berisi ramalan masa depan, tetapi lebih menyerupai gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini cukup jelas disampaikan oleh Harari di dalam bukunya yaitu pada halaman 52, di mana Harari mengatakan bahwa tidak tahu mana jalan ini akan membawa kita. Meramalkan masa depan
tidak pernah mudah dan revolusioner, bioteknologi membuatnya lebih sulit. Karena sesulit itu untuk memprediksi dampak dari teknologi di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, dan energi. Teknologi untuk meningkatkan manusia menimbulkan jenis tantangan yang sama sekali berbeda, karena mereka dapat digunakan untuk mengubah pikiran dan keinginan manusia. Orang yang memiliki pikiran dan keinginan masa kini menurut definisi tidak dapat memahami implikasinya. Kemudian, menurut saya yang menarik yaitu pada halaman 65, di mana this prediction is less of a prophecy and more a way of discussing our parents' choice. If the discussion makes use choice differently, so that the prediction is proven wrong, all the better. What's the point of making prediction if they cannot change anything? Yang artinya adalah prediksi ini kurang dari ramalan dan lebih merupakan cara untuk mendiskusikan pilihan kita saat ini. Jika diskusi membuat kita memilih secara berbeda, sehingga prediksi terbukti salah, semua lebih baik, dan apa gunanya membuat prediksi jika mereka tidak dapat merubah apapun. Kemudian, saya juga tertarik pada halaman 461 yang dimana dikatakan bahwa all in this book should as possibilities than prophecies. If you don't like some of these possibilities, you are welcome to think and behave in new ways that will prevent these particular possibilities from materializing. Yang artinya adalah semua skenario yang diuraikan dalam buku ini harus dipahami sebagai kemungkinan daripada nubuat. Jika Anda tidak menyukai beberapa kemungkinan ini, Anda dipersilahkan untuk berpikir dan berperilaku dengan cara baru yang akan mencegah kemungkinan-kemungkinan khusus ini terwujud. Kemudian, menurut saya kalimat-kalimat dan perlu untuk dikutip dan digarisbawahi pertama adalah pada halaman 67 dikatakan bahwa pengetahuan yang tidak mengubah perilaku tidak berguna, tetapi pengetahuan yang mengubah perilaku dan cepat kehilangan relevansinya. Semakin banyak data yang kita miliki dan semakin baik kita memahami sejarah, semakin cepat sejarah mengubah arahnya dan semakin cepat pula pengetahuan kita menjadi usang. Nah, pada halaman 69 dikatakan bahwa studying history will not tell us what to choose, but at least it gives us more option. Yang artinya adalah mempelajari sejarah tidak akan memberitahu kita apa yang harus dipilih, tetapi setidaknya itu memberi kita lebih banyak pilihan. Yang ketiga itu terdapat pada halaman 78, di mana isinya adalah people usually afraid of change because the fear the unknown, but the single greatest constant of history is that everything changes. Yang artinya adalah orang biasanya takut akan perubahan karena mereka takut akan hal yang tidak diketahui. Tetapi penulis mengatakan hal terbesar sejarah adalah bahwa segala sesuatu dapat berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan atau penyampaian materi selama saya presentasi tadi. Saya harap semoga kita dapat mengambil makna positif dari kutipan-kutipan yang sudah saya bacakan tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.